Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Selamat belajar ya. Apakah kamu melihat hewan-hewan yang sedang bergerak atau berpindah tempat tinggal atau bermigrasi? Seolah-olah hewan tersebut telah mengetahui arah gerakannya. Apakah kamu mengetahui cara hewan bermigrasi? Pemanfaatan kemagnetan pada hewan. Sebagian besar hewan akan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Di setiap kutub, garis-garis medan magnet hampir vertikal. Di dalam tubuh hewan terdapat magnet, maka hewan akan mampu mendeteksi medan magnet bumi. Fenomena ini disebut dengan biomagnetik. Manfaat kemagnetan pada hewan. Yang pertama, untuk beberapa jenis burung seperti burung merpati pos, saat bermigrasi burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya sebagai navigasi. Migrasi ini dicontohkan pada burung merpati pos. Selanjutnya, untuk ikan salmon. Ikan salmon juga melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari suatu tempat. Kemudian pada penyu. Penyu melaksanakan migrasi selama hampir 10 tahun. Berbeda hal dengan binatang lain, penyu melaksanakan migrasi tanpa berkelompok sebagaimana kawanan burung, salmon, dan lainnya. Selanjutnya untuk bakteri. Jenis bakteri magnetotik bakteria yakni kelompok basil yang mempunyai kemampuan navigasi untuk bermigrasi dengan adanya medan magnet. Pada beberapa jenis bakteri terdapat flagellata yang berfungsi sebagai tenaga pendorong. Jenis-jenis magnet. Ditinjau dari terjadinya, magnet dibagi menjadi dua macam, yaitu magnet alam, magnet yang terjadi melalui proses alami. Yang kedua, magnet buatan, magnet yang terjadi karena suatu proses yang sengaja dibuat oleh kebutuhan manusia. Ditinjau dari sifat kemagnetannya, maka magnet bagi dua macam, yaitu magnet sementara dan magnet tetap. Magnet sementara adalah magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang, seperti elektromagnet. Yang kedua, magnet tetap, artinya magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Contohnya, magnet yang terbuat dari baja. Selanjutnya, ditinjau dari bentuk, magnet dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, magnet yang berbentuk batang, kemudian magnet jarum, kemudian magnet ladam, dan magnet silinder. Sejarah magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda yang mengandung logam. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya magnetit. Dari ciri-ciri yang ditemukan, selanjutnya benda-benda yang dapat menarik benda lain mengandung logam disebut magnet. Magnet didefinisikan sebagai benda yang dapat menarik benda lain. Kutub magnet dibagi atas dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat kutub magnet. Sifat kutub magnet dibagi atas dua, yaitu kutub yang tidak senama atau tidak sejenis saling tarik-menarik seperti kutub utara dan selatan. Kemudian kutub senama atau sejenis saling tolak-menolak, contohnya utara-utara dan selatan-selatan. Berikut ini adalah ilustrasi interaksi kutub-kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik besar. Bahan magnetik. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda magnetik atau benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, dan nikel. Selanjutnya, benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya kertas, plastik, emas. Berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu ferromagnetik,
yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian ada benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Selanjutnya ada benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet, contohnya emas, seng, dan garam dapur. Cara membuat magnet yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnet. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ya, jadi cara menggosoknya harus searah. Seperti ilustrasi pada gambar, di sini yang digosokkan adalah kutub utara. Maka bagian terakhir yang mengenai kutub itu menjadi lawannya. Berarti yang terakhir menjadi kutub selatan. Yang paling ujung dari benda ini menjadi kutub selatan. Yang ini menjadi kutub utara. Cara membuat magnet yang kedua yaitu dengan cara menggunakan arus listrik atau elektromagnet, di mana dibutuhkan baterai, kemudian kabel, ada lilitan kawat tembaga atau solenoid, kemudian ada penjepit kertas. Kumparan yang berinti besi dihubungkan dengan sumber arus, kemudian didekatkan dengan benda magnetik. Ketika dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka benda magnetik akan menempel pada kumparan. Sedangkan bila arus listrik diputuskan, maka benda magnetik tersebut akan terlepas. Yang terakhir adalah dengan cara induksi. Bila besi dan baja didekatkan tetapi tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini dikenal dengan induksi. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya. Ketika benda tersentuh atau menjadi magnet, maka kutub yang ini menjadi kutub utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama yaitu sifat kemagnetan dapat hilang bila dipanaskan atau dibakar, kemudian dipukul berulang-ulang. Yang ketiga, penggosokan bolak-balik. Keempat, penyimpanan yang salah atau cara menyimpan magnet yang salah. Keempat cara tersebut akan mengakibatkan susunan magnet elementer pada magnet akan rusak, sehingga sifat kemagnetannya pun akan hilang. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.